Sobat Kreatif. Wah, seneng banget ketemu lagi kita. Apalagi kalau bukan di acara Guling Guru Keliling. Nah, sekarang kita mau berangkat barengan sama tim Guru Keliling, sama aku juga Nurul Khatimah, ke Jalan Bambu Kuning 3, Perumahan Green Pesona Mutiara Blok A nomor 10. Ini kita agak jauh ya perjalanan ke kilometer 16 sana arah Uban. Ke rumah si Rido Ilham Wijansyah. Nah, nanti juga barengan ibu guru cantik namanya Ibu Ani Ismiwati SSI. Nah, Kak Rido ini adalah murid dari SLB Negeri 2 Tanjung Pinang kelas 7 SMP berkebutuhan khusus autis. Langsung aja yuk kita berangkat. Let's go! Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. Cuma di 92,1 MHz, suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. 92,1 MHz, Pro 2 FM, RRI Tanjung Pinang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kita sekarang udah ada di rumahnya Kak Rido nih. Rido Ilham Wijansyah, murid SLB Negeri 2 Tanjung Pinang, kelas 7 SMP yang berkebutuhan khusus autis. Rumahnya ada di Green Pesona Mutiara ya, dan sekarang cuacanya masih saja hujan, tapi nggak apa-apa, tetap semangat kok. Tim belajar di RRI Special Edition Guru Keliling. Dan tadi kita udah ketemuan juga sama ibu guru ya di jalan sampai ke rumahnya Rido, kita bareng-bareng. Namanya Ibu Guru Cantik, Ibu Ani Ismiwati SSI. Bu sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat ya Bu. Semangat, semangat. Iya. Sumpah pemuda. Alhamdulillah. Ibu Ani ini rumahnya lumayan jauh nih Sobat Kreatif di Cikole ya Bu ya? Iya, di Cikole Bintan. Di Cikole Bintan, tapi tetap berjuang semangat sekali datang ke rumahnya Rido untuk proses belajar mengajar. Iya. Iya Bu ya? Iya. Bu Ani, kita sekarang juga udah bersama dengan muridnya Bu Ani, yaitu Rido Ilham Wijansyah. Benar gak sih Bu? Wijansyah ya? Iya, betul. Rido aja panggilannya. Rido, panggilannya sebut saja Rido. Rido, seneng ya didatengin sama kakak dari RRI ya? Iya. Seneng didatengin sama Bu Ani ya? Senang. Seneng. Waduh, udah lama gak ketemu sama Bu Ani? Iya. Wah, jadi Bu Ani, kita nantinya akan belajar dengan Rido. Disaksikan oleh sahabat kreatif melalui RRI Net dan juga didengarkan melalui 92,1 MHz. Kira-kira metodologi pembelajarannya seperti apa, Bu? Home visit. Gimana? Metodologinya home visit. Oh, Belajar luring, mengunjungi ke siswa. Guru datang ke rumah-rumah siswa. Jadi home visit. Itu saja. baik. Silakan Ibu dimulai pembelajarannya, mungkin ada diawali dengan doa terlebih dahulu atau seperti bagaimana, silakan. Iya. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, Rido, kita berdoa dulu ya. Ayo kita mulai doanya. Tangannya diangkat, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul uhdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, setelah kita berdoa, pelajaran kita buka dengan menyanyikan lagu nasional ya. Yuk kita mulai dulu. Garuda Pancasila. Ya, Garuda Pancasila. Kita dulu ya. Volumenya nak sebentar. Ayo, kita mulai ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Batiar proklamasi, sedia bergema untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Lima saku
maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Satu kali lagi ya. Oke. Ya. Garuda Pancasila, akulah menunggumu. Bagi apakah masih sedia menggema untukmu? Pancasila dasar negara, raga adil memusan dosa. Lima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih ya. Ya, baiklah. Kita mulai pelajaran kita ya hari ini. Ridho udah siap? Ya, Siap Ridho? siap, Semangat. semangat. Mantap. Coba dipegang modulnya nak. Ini yang udah Ibu berikan ya. Materi kita hari ini mengenal protokol kesehatan 5M untuk cegah COVID-19. Ya. Nah, coba Ridho ini dulu. Letakkan dulu sebentar ya. Ibu jelaskan dulu masing-masing. Ridho udah tahu yang namanya COVID-19 itu? Tahu. Apa itu? COVID-19 adalah virus corona menyebabkan batuk, pilek, flu, dan demam. Oh ya, udah letakkan lah. Ah ya. Ya. COVID-19 itu berupa virus nak ya. Itu adalah kuman. Kuman itu adalah bibit penyakit ya. Jadi kuman itu banyak nak, bukan virus saja ya. Ada bakteri, ada jamur. Nah, tapi yang kita lebih spesifikkan, kita belajar tentang virus ya. Virus ini, virus COVID-19 yang merajalela di seluruh dunia. Jadi kita mengenal protokol kesehatan 5M untuk cegah COVID-19 ya. Awal pertama kita mengenal ini, pertama-tama virus itu datang dari luar, negara luar nak. Datang ke sini ya. Menyerang ke seluruh dunia. Ya, bukan Indonesia saja. Ya. Sini ya. Kita kenal untuk melawan virus itu supaya tidak terlalu banyak ya menginfeksi negara kita. Kita kenal dengan protokol kesehatan 5M. Yang pertama apa nak? Yang pertama, satu, mencuci tangan. Kedua, memakai masker. Ketiga, menjaga jarak. Keempat, Mengurangi kerumunan. menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Nah, Ibu jelaskan masing-masing dulu nak ya. Pertama tadi 5M itu mencuci tangan pertama. Ya, kita dianjurkan mencuci tangan itu nak ya. Sebaiknya ya sesering mungkin ya, sesering mungkin. Karena kita nggak tahu yang namanya virus itu ada di mana-mana ya. Jadi sesering mungkin minimal 20 detik mencuci tangannya. Jadi mencuci tangan itu kita sebelum makan ya, sebelum apalagi memasak. Karena kalau kita makan, kita masak itu kan ada makanan. Makanan itu nanti mau dimasukkan ke dalam mulut kita. Jadi sebelum dimasukkan ke mulut kan tangan kita harus bersih dulu nak. Ya. Kemudian mencuci tangan itu setelah kita menggunakan kamar mandi. Kamar mandi itu biasanya banyak apa? Banyak kuman. Jadi kalau kita habis masuk kamar mandi, kita harus cuci tangan kembali. Ya. Yang ketiga,
setelah menutup hidung saat bersin atau batuk. Kalau misalnya kita Hasim, otomatis kita pegang hidung kita. Kan kena yang namanya kuman berupa virus tadi ke tangan. Jadi setelah bersin ya, atau kita pegang hidung tadi, kita harus cuci tangan. Ya, kemudian memakai masker. Ya. Kalau menurut WHO atau Badan Kesehatan Dunia yang kita kenal WHO itu menganjurkan kita memakai masker itu pada saat kita sakit aja. Ya. Tetapi setelah virus coronanya merajalela di mana-mana, nggak bisa lagi kita hadapi ya, sulit karena dia kecil virus itu ya. Jadi kita walaupun kita sakit tidak sakit, kita selalu memakai masker ya, ingat ya. Nah kemudian pemerintah kita, terutama presiden kita, coba ibu mau tanya presiden kita siapa? Bapak Jokowi Widodo. Nah menganjurkan untuk kalau kemana-mana menggunakan masker ya. Jadi masker itu nak sekarang ya setelah COVID itu menyebar itu bukan dipakai untuk orang yang sakit aja. Jadi di mana-mana kita pakai masker, bahkan di rumah. Coba ibu tanya ya, di rumah kita pakai masker juga ya. Pakai masker gunanya untuk apa nak? Seandainya ya, itu ada 5 ya. Seandainya 1 ada yang terinfeksi virus corona, kita tidak terkena ya, tidak terkena. Tapi kalau misalnya apalagi yang kedua, ada yang sering keluarga kita yang di rumah pergi bolak-balik, ada yang kerja, ada yang belanja ibu kita ya, atau bapak kita yang kerja ya, keluar aktivitas. Nah itu jadi kita gunakan masker juga di rumah ya kan. Kemudian apalagi nak yang ketiga, menjaga jarak. bukan yang ini yang memakai masker tadi. Selain itu ada yang ruangan rumah yang sempit. Kita kan kalau rumah itu kan ada yang sempit, jadi kita bagaimana mau menjaga jaraknya supaya aman ya, kita gunakan masker ya. Yang keempat apa? Menghindari kerumunan. Bukan nak, yang memakai masker, memakai masker kita pada saat nggak bisa kita jaga jarak ya, kita gunakan masker. Oke, kita lanjut. Setelah memakai masker tadi usahakan memakai masker duduk antara teman kita dengan kita atau keluarga kita itu minimal 1 meter atau 2 meter ya. Nggak boleh seperti ibu dengan Rido nih ya, harus berjarak ya. Kemudian M yang ketiga apa nak? Yang ketiga menjaga jarak. Nah menjaga jarak ini nak ya, tujuannya seandainya ada orang yang terpapar COVID-19, dia batuk ya, batuk atau bersin, mengeluarkan cairan kayak droplet, cairan kental droplet itu. Kalau seandainya dia keluar dari mulutnya, itu kan otomatis terlindungi oleh kita ya. Kalau kita jaraknya gak jauh, jadi dia jatuhnya gak langsung ke tubuh kita, jatuhnya ke bawah ya. Jadi makanya kita disuruh berjaga jarak ya, berjaga jarak. Kemudian yang keempat apa? Menjauhi kerumunan. Menjauhi kerumunan. Sini pinjam sebentar. Menjauhi kerumunan. Kalau misalnya biasanya di mana kalau ada kerumunan itu? Di pasar. Di mana lagi? Acara ulang tahun. Acara ulang tahun. Pesta. Dibatasi ya. Kalau ada kerumunan lebih baik kita menghindar. Ya, menghindar. Misalnya ada di pasar, cepet-cepet kita belanja. Setelah belanja
pulang. Yang penting aja nggak usah lama-lama di sekitar pasar itu ya. Nah, jadi yang seperlunya aja. Kemudian yang terakhir, yang kelima, mengurangi mobilitas. Mobilitas ini maksudnya bergerak, pergerakan kita ya. Kita kurangi ya. Misalnya kayak sekolah. Nah, sekolah beberapa waktu yang lalu kan sekolahnya dibuat daring. Daring itu dalam jaringan. Jadi kita tidak perlu tatap muka, satu sekolah. Kedua, kalau kita mau belanja sudah disediakan yang namanya belanja online. Jadi kita sudah mengurangi mobilitas. Kemudian apalagi? Di rumah saja. Misalnya ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit itu kalau mendaftar kan biasanya kita antri. Ini dengan menggunakan media online juga seperti WhatsApp ya, udah mengurangi mobilitas. Nah, banyak nak ya yang lainnya. Jadi masih ingat ya, untuk mencegah COVID-19 kita menggunakan protokol kesehatan yang kita kenal dengan 5M. Ya. M yang pertama Mencuci tangan. mencuci tangan. Mencuci tangan itu sebaiknya sebelum makan. Kemudian pada saat kita mau memasak, ya. Mencuci tangan ini nggak sembarang kita mencuci tangan, ya kan? Iya. Coba Ibu mau mengajarkan Rido mencuci tangan yang baik dan benar, Oke. ya. Pertama ya tengok. Ini ada kedua telapak tangan, ini telapak tangan, ini punggung tangan, ini punggungnya ya. Pertama kita letakkan telapak tangan, coba Rido. Tangannya begitu juga, gini ya. Cara mencuci tangan ya. Misalnya kita ambil sabun, sabunnya kita letakkan di sini. Kemudian sabunnya kita ratakan. Tangan kanan nak, tangan kanan. Sabunnya kita ratakan sampai rata. Setelah rata, dibalik. Kita anukan punggungnya. Punggungnya kita bersihkan, tangan kanan ya, bersihkan di sela-selanya juga. Caranya ya. Kemudian balik yang kiri di atas. Kita kita bersihkan sela-selanya. Dah. Yang keduanya ya sampai bersih. Kemudian begini kedua tangannya, posisinya begini. Nih diarahkan gini, tarik ke atas, tarik ke atas, dimasukkan sampai bersih. Tuh mantap. Sekarang yang sebelah kiri ganti, sebelah kirinya pula kita ini. Oke, sebelah kiri nak, sebelah kiri. Ini sebelah kiri, tarik ke atas, sebelah kiri. Nah, kemudian ini digini, gini ya, nih gini. Coba lihat. Ini kanan di depan. Nih tempelkan. Seperti mengunci. Digini-ginikan. Biar bersih tangannya. Gini nak, nggak usah. Gini. Ulang lagi, ulang. Ini dia depan. Di depan sini, tangan kanan. Nih, kanan ini digini. Nih kunci. Diputar, balikkan lagi, kunci. Balikkan lagi, kunci. Balikkan lagi nak, kunci. Balikkan kunci. Balikkan lagi, kunci. Balikkan lagi, kunci. Balikkan lagi, kunci. Setelah itu posisi tangan begini. Gini.
Nah, kita putar sampai bersih, Nak. Putar lagi sampai bersih. Putar lagi. Terus sampai bersih ya. Karena di sela-sela inilah yang paling banyak yang namanya kumanan. Ya, setelahnya kita ganti. Yang sebelah kiri pula kita putar. Sebelah kiri, Nak. Ini. Nih. Putar lagi. Terus. Putar. Terus. Nah, bagus. Putar lagi sampai bersih. Dah. Setelah itu posisi tangan gini. Ini ambil ini ujung kuku. Ujung kuku diletakkan di sini. Kita putar. Nah, biar ada yang menempel-nempel di sekitar telapak tangan hilang, ya. Ayo dibersihkan. Ayo. Silakan. Oke. Balik lagi gantian. Sebelah kirinya pula kita putar. Lihat. Cara memakai. Nih. Caranya. Ayo. Sampai bersih. Setelah itu bersih, ya. Udah, yang pertama itu kita cara mencuci tangan. Sekarang yang kedua, Masker. memakai. Coba maskernya dibuka dulu. Coba dibuka. Lihat, Ibu praktekkan dulu ya. Ini ada masker. Kebetulan sama Rido maskernya. Tuh, masker yang ada kawat, coba dipegang. Nih, pegang. Ada kawatnya. Kawat diletakkan di posisi hidung. Ya, di posisi hidung. Ayo ditempel. Ditempel. Diikatkan. Mantap. Gitu ya cara memakai maskernya yang betul. Yang hidungnya ada kawatnya, posisi hidung. Ya. Kalau yang tidak ada kawat ini posisi untuk di dagu. Jadi nggak boleh salah ya. Diatur benar. Kalau misalnya seandainya agak kenceng, dikendorkan sedikit ya. Sebelah sana juga. Rasanya udah enak. Udah enak belum? Nah, kalau udah enak, dah mantap ya. Kalau belum ya dipindahkan posisi ke kanan boleh. Ini kayaknya lebih ketat ke sini ya, diatur ya. Dah. Kemudian selanjutnya menjaga jarak. Contohnya nih, Rido di situ ke sini ini minimal 1 meter. Ya. Kalau bisa antara 1 sampai 2 meter, lebih bagus kalau 2 meter. Ya, dari sini 2 meter agak ke sini ya. Kalau ini sekitar 1 meter. Ya. Jaga jarak. Jaga jarak. Seandainya coba kalau Ibu bersin. Misal kalau kita berjaga jarak Ibu bersin. Hasim. Ibu pasti mengeluarkan droplet. Ya, droplet itu kayak cairan yang kental dari hidung atau mulut. Ya kan? Sering. Pernah nggak kayak gitu? Pernah. Nah, kan kalau kita lagi keadaan tidak sehat. Ya kan? Nanti seandainya Ibu bersin kalau berdekatan nanti dropletnya jatuh ke tubuh Rido. Seandainya Ibu lagi demam, ya. Pasti Ibu menularkan Rido. Jadi makanya kita disuruh jaga jarak, gunanya tuh misalnya Hasim Ibu demam bersimnya kebetulan Ibu lagi demam, dropletnya jatuhnya ke bawah karena agak jauh kan. Gak mungkin bersin kita sampai jauh 2 meter, gak mungkin kan. Paling jauh mungkin kita bersin dropletnya jatuhnya sekitar 1 sampai 2 meter aja. Makanya kita suruh jaga jarak 1 sampai 2 meter. Mantap Rido. Nah, kemudian yang keempat ya, menjauhi kerumunan. Jadi kalau di sekitar rumah Rido ada nggak anak-anak tiap hari main itu? Main bola? Ada nggak? Ada. Tiap sore ada. Misalnya kalau yang main kalau main bola tuh biasanya berapa? 11 orang kan? Udah agak ramai juga ya kalau bola kaki. Kalau bola voli berapa orang? 6 orang kan? Nggak terlalu banyak kan? Bola basket berapa orang coba? 5 orang kan? Nggak terlalu banyak kan? Nggak berkerumun kan?
Tapi kalau bola kaki tuh, bola kaki biasanya banyak ya, baik yang pemain, nanti ada pemain cadangan kan, kalau ya ada penonton apalagi lebih banyak. Nah, sebaiknya kalau kita ada di sekitar rumah kita ada yang main bola, kalau dilihat udah terlalu banyak, lebih baik kita nggak usah mendekat. Boleh kita lihat, tapi kita lihat dari jarak jauh aja. Misalnya main bolanya di ujung sana, ya, di depan, coba tengok di depan sana tuh, ya, misalnya jauh sana ada main bola anak-anak. Kita lihatnya nggak usah dekat-dekat ke sana, dari jauh aja, ya. Namanya kita manusia hidup bersosialisasi, nggak mungkin kita nggak mendekat sama manusia lain kan. Tapi kita nggak perlu terlalu jaraknya dekat, ya. Jadi kita hindari kerumunan, selalu menghindari kerumunan, ya, untuk saat-saat ini, ya. Oke? Oke. Kemudian mengurangi mobilitas. Nah, mengurangi mobilitas macam mana? Mengurangi mobilitas. Sekarang kan banyak udah media online. Semua dilakukan dengan online. Online itu maksudnya apa? Di rumah saja. Dalam jaringan. Jaringan. Iya. Jadi dia kayak mana ya? Ada tapi seperti tidak ada. Ya kan? Contoh Rido mesen makanan. Biasanya kalau mesen makanan kita pergi. Ya. Mobilitas bergerak, kita naik sepeda atau sepeda motor. Pergi kita ke warung atau ke toko makanan untuk beli makanan, itu kan mobilitas, itu kan bergerak kita. Nah, dengan adanya sekarang media online seperti WhatsApp, seperti apalagi Facebook, banyak kan, Instagram, ya. Kita kalau mau pesen apa aja lewat media itu, media apa? Ya, medsos namanya, media sosial. Nah, itu udah dipermudah, ya. Udah dipermudah untuk mengurangi mobilitas. Jadi kita lebih baik di mana? Di rumah saja. Apa bahasa Inggrisnya di rumah saja? Stay at home. Mantap. Stay at home. Kira-kira kalau di rumah bosan tak? Enggak kan? Karena tadi ada media sosial, walaupun kita di rumah tapi kita tetap beraktivitas, ya. Ya, tetap bergerak. Ya, tetap bergerak, tapi kita menguranginya dalam arti mengurangi secara nyata. Kalau yang mengurangi tidak secara nyata itu tadi melalui media sosial, ya. Jadi ada caranya mengurangi mobilitas itu. Jadi kita nggak harus mengurangi mobilitas, kita diam aja di rumah, enggak kan? Iya kan? Rido coba kalau selama ini belajar. Ibu kasih tugas lewat WA. Rido kerjakan kan? Berarti Rido kan bergerak juga. Tapi bergeraknya apa? Pasif kan? Enggak harus pergi ke rumah ibu ngantarkan tugas atau pergi ke sekolah ngantarkan tugas. Enggak kan? Jadi itulah mengurangi mobilitas. Nah, sekarang kita mau praktek. Sahabat kreatif, kamu masih ngedengerin acara belajar di RRI Special Edition Guru Keliling. Dan masih barengan dengan Ibu Guru Ani Ismiwati SSI dan juga murid SLB Negeri 2 Tanjung Pinang kelas 7 SMP berkebutuhan khusus autis, ya. Ada Kak Rido Ilham Wijansyah. Kak Rido masih semangat ya? Iya. Kasih tunjuk semangatnya ke kamera dulu dong. Tangan kanan, Semangat. tangan kanan. Semangat. Wah, semangat. Ya. Bu Ani tadi bagaimana proses pembelajarannya? Alhamdulillah Ridonya bisa ngikuti. Karena Rido ini termasuk anaknya yang agak cerdas juga. Sudah itu dia punya cita-cita tinggi, Kak. Wow. Rido Cita-citanya cita-citanya mau jadi apa? Reporter. Reporter. Wah. Reporter, sahabat kreatif. Waduh, nanti berarti jadi reporter RRI ya? Iya. Tadi emang ketahuan banget sih semangatnya luar biasa begitu kita datengin ke rumahnya Rido, ya. Langsung wah, ternyata cita-citanya jadi reporter ya, Ibu ya. Dia nggak bisa nengok mic. Kalau dia udah nengok mic, waduh, semangat mau jadi reporternya
Luar Luar biasa. Kalau di sekolah gitu juga ya Bu ya? Iya, kemana-mana ada mikrofon dari bahan kardus itu dibawa semua siswa atau guru-guru yang ada di sekitar itu diwawancarainya. Wah, keren. Jadi Rido. udah istilahnya udah pengen punya bakat gitu ya. Mudah-mudahan aja tercapai. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya Rido ya. Amin. Ya, Jawab. caranya dengan belajar yang rajin. Oke? Oke. Oke. Ini proses pembelajaran yang sesi pertama udah selesai ya, Bu. Iya. Berarti nantinya kita akan ke sesi yang kedua. Kedua, praktek ya. Praktek. Iya. Aduh, kurang-kurang molo ini. Jadi sahabat kreatif, nantinya setelah break kita bakal balik lagi tentunya masih di acara Belajar di RRI Special Edition Guru Keliling. Belajar di Pro 2 Guru Keliling. Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar. Tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Kamu bisa belajar. Guru Keliling, program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. Ya, coba Rido perhatikan ya cara mencuci tangan ya. Pertama, kita ambil sabun. Sabunnya kita letakkan di telapak tangan. Ya. Nah, gini. Nah, coba Rido praktekkan. Ambil sabunnya. Nah, dibasuh. Pelan-pelan aja nak, pelan-pelan. Jadi dia, nah, pelan-pelan ya. Nah, kemudian ininya punggungnya. Punggungnya di sela-sela jarinya pelan-pelan dimasukkan. Ah, dibersihkan ya, biar ada kuman-kuman yang menempel berupa virus tadi dia mati atau hilang ya. Nah, tuh. Dibalik ya, sebelah kiri pula. Nah. Kita sela-sela jarinya kita bersihkan. Nah, kita bersihkan nak ya. Nah, kemudian kita basuh dulu dengan air sebentar. Nah, pelan-pelannya, pelan-pelan nak. Nah, kita bantu dengan air. Nih, gini caranya ya. Nah, ayo, Rido mulai. Macam mana tadi? Kayak gitu. Ayo. Sela-selanya. Dibalik tangan kirinya. Kemudian setelah selesai, di gimana tadi? Yang ketiga itu baru kedua. Ketiga diginiin. Dinaikkan. Ini. Nah, coba Ibu bantu dulu sebentar. Ini dinaikkan gini ke atas, kirinya ganti. Nah, coba kanan dulu, kanan ke atas nak. Sini nak, gini. Nah, gini. Ke atas, lepas. Ini tangannya. Ke atas, ini ke atas. Gitu. Gitu. Sebelah kirinya pindah, ganti. Ini. Ini. Naik ke atas. Naik ke atas. Naik ke atas. Oke. Dah. Kemudian ini tangan ininya dikunci. Diputar. Coba Ibu dulu. Sini. Tangan. Diputar, dikunci. Gitu. Dikunci ya. Dikunci biar bersih betul. Dikunci. Kemudian ininya nak. Ini ibu jari kiri digenggam sama tangan kanan, diputar. Oke. Terus sampai bersih. Kemudian sebelah kirinya. Nah, sebelah kirinya
Nah, kemudian ujung jarinya diginiin, diputar, putar terus, pelan-pelan nak, pelan-pelan, biar bersih ya. Kemudian sebelah kiri pula diganti. Nah, ya putar. Setelah itu selesai, kita ambil tisu. Nih, dilapnya. Nah, pelan-pelan ngelapnya. Di bagian-bagian sini. Udah kering. Dah. Nah, bersih ya. Bersih kan tangannya? Bersih. Bersih betul? Lihat kamu. Bersih tangannya. Bersih. Dibalik gini. Nah, jadi kalau bersih apa? Sehat, bebas dari virus corona. Inilah cerminan dari 5M mencuci tangan. Oke, duduk lagi. Yuk, sekarang kita apa? Pakai masker. Memakai masker. Udah tahu cara memakai masker yang benar? Tahu. Coba dibuka dulu maskernya. Gimana cara memakai masker yang betul? Coba. Ini masker yang kita gunakan adalah 3 play ya, atau 3 lapis. Ya. Masker dari kesehatan ya. Nah, dari masker kesehatan. Boleh juga kita menggunakan masker yang dibuat dari kain. Ya, kebetulan ini yang diproduksi oleh pabrik. Ya, lebih efisien. Nah, jangan ditarik-tarik. Lambat aja pegangnya ya. Tuh. Lihat masker ini di bawah ini lembut. Tidak memakai apa-apa. Lihat, coba. Nih, di bawahnya tidak memakai apa-apa ya. Di atasnya ini ada besi halus ya. Kawat, bukan besi gitu, kawat ya. Kawat halus. Kawat halus ini diletakkan di posisi hidung kita nak ya. Jadi udah dipegang. Agak dilipat dulu, agak dilipat. Dilipat dulu. Nih, posisikan ke hidung. Posisikan ke hidung. Nah, lantas letakkan di kedua telinga. Ya. Udah merasa enak belum? Enak. Coba yang sebelah kanan tuh masih agak ini. Sebelah kanan ibu. Kalau ini sebelah kiri Rido ya. Kalau yang sini. Nah, udah. Nyaman nggak pakainya? Nyaman. Hidungnya nggak terhalang gitu, nggak sakit apa kena kawatnya nggak? Enggak. Betul. 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 Nah, kalau udah nyaman berarti jangan dibuka lagi. Jangan dipindah-pindah lagi, udah pas kan? Yang dagu di posisi dagu ya. Nah. Jadi kalau kita merasa nyaman berarti udah pas. Tuh, memakai masker. Sudah memakai masker. Kemudian kita praktek menjaga jarak. Ya. Nah, menjaga jarak contohnya ya. Nih, Rido kan duduk di sini. Jaraknya tuh kalau bisa 2 meter. Ibu duduk di sini boleh. Nih, ya. Ibu duduk di sini juga boleh. Kan minimal tadi 1 meter. Kalau bisa 1 sampai 2 meter. Ya. Jadi kalau Rido misalnya kebetulan ada keluarga yang datang ya, duduk di ruang seperti ini ya. Itu jangan duduknya berdekat-dekat nak ya. Ya, duduknya jangan di sini Rido, di sini keluarga, adik atau kakak, jangan. Duduknya kalau bisa agak jauh, di sini 1. Di sini 1 nak ya. Agak jauh ya. Duduknya boleh bicara sama keluarga yang duduk di sini boleh ya. Harus pakai
Jarak, ya, harus jarak, diberi jarak ya. Udah paham, Rijo? Udah. Udah, betul ya. Jadi jaraknya coba Ibu ulang lagi, berapa meter minimal tadi? 1 sampai 2 meter. 1 sampai 2 meter. Ya, jadi walaupun di rumah itu kita tetap jaga jarak. Ya, jangan di luar aja. Betul kan? Betul. Iya, karena ngapa? Virus ada Di mana-mana. di mana-mana. Virus tidak Tidak nampak. nampak. Maksudnya tidak nampak dilihat dengan mata, Ya. dengan mata. Nah, Ya. Dia bisa dilihat dengan alat yang khusus. Contohnya apa? Mikroskop. Ya, jadi kita harus hati-hati dengan yang namanya virus. ya. Ya, kemudian menjauhi kerumunan. Nah, menjauhi kerumunan. Misalnya main sepak bola. Ada pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun sekarang kan kalau pesta ulang tahun itu kayaknya dibatasi sekali ya. Karena pesta ulang tahun itu biasa ngundangnya ramai. Ramai orangnya ya. Jadi sebaiknya apa? Kita tidak mendekati, boleh kita datang tapi kita jangan terlalu lama di acara tersebut ya. Kemudian yang hari-hari aja lah. Misalnya Rido main bola. Main bola kaki. Biasanya laki-laki itu hobinya apa? Anak laki-laki. Main bola kaki. Ya. Ayo semangatnya mana? Semangatnya. Ya. Main bola kaki biasanya yang ramai orang nih. Main bola kaki ini memang disenangi orang. Baik yang penonton, pemain. Itu pasti ramai, ya. Banyak yang menggemari. Jadi dihindari yang acara-acara seperti itu, apalagi di pasar. Di pasar itu berdesak-desak orang, tak mungkin kita nggak ke pasar. Kita yang namanya butuh makan. Ya. Untuk makan, untuk beli kebutuhan sehari-hari di pasar. Ya, jadi nggak boleh berdesak-desak. Jadi selalu menjaga jarak di rumah, di pasar. Di mana? Di tempat permainan, olahraga, ya, di sekitar lingkungan kita. Kemudian mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas sebaiknya apa? Kita menggunakan ini yang namanya handphone. Handphone ini banyak kegunaannya ya. Kegunaannya tadi untuk apa? Memanfaatkan media sosial untuk mobilitasnya, untuk gerakan kita. Jadi kita bukan nggak bergerak sama sekali, Rido ya. Cuman mengurangi. Mobilitas. Mobil itu apa? Bergerak. Bergerak ya. Jadi kita kalau nggak bergerak macam mana? Rido kan mau pintar, otomatis mau sekolah. Sekolah tidak boleh tatap muka pada saat yang tempo hari. Sekarang udah mulai tatap muka. Jadi nggak mungkin kita nggak sekolah tetap, tapi dengan daring kita gunakan. Contoh, Ibu gunakan HP ini untuk memberi materi ini, ya. Ibu sering kan ngirim tugas, Ibu foto, ya. Ibu foto nih tugas. Ibu kirim ke WhatsApp punya Rido. Kemudian Rido dapatlah materi, kemudian tugas apa yang harus Rido kerjakan. Contoh Rido misalnya Ibu kasih materi tentang mengenal protokol kesehatan 5M untuk cegah COVID-19 menggunakan handphone lewat apa media sosialnya? Laptop. WhatsApp. Facebook. YouTube. Pokoknya yang lazim Ibu sering kasih lewat WhatsApp. Ya, karena WhatsApp ini banyak orang lebih memahami, lebih mudah ya untuk anak-anak seusia Rido, ya. Karena anak-anak seusia Rido ini perlu yang namanya sekolah, nggak mungkin nggak menggunakan apa? Media sosial pasti menggunakan karena
disuruh tadi apa? Mengurangi mobilitas. Nggak sekolah selama berapa ini coba? Setahun setengah. Nggak berangkat ke sekolah kan? Itu geraknya berangkat ke sekolah. Tapi tetap di rumah melakukan sekolah juga. Tapi sekolahnya lewat WhatsApp daring ya. Oke? Oke. Udah jelas? Udah. Udah. Pro 2 FM RRI Tanjung Pinang, suara kreativitas. Sahabat kreatif, kamu masih mendengarkan dan menonton siaran belajar di RRI Special Edition Guru Keliling. Yang mana RRI Tanjung Pinang sekarang ini masih di rumahnya Rido belajar bareng Ibu Guru Ani dari SLB Negeri 2 Tanjung Pinang. Bu Ani, tadi sudah semuanya ya Bu ya dipelajari ya Bu, materi hari ini ya Bu, sudah selesai ya. Iya, bagaimana Ibu Rido hari ini Bu belajarnya? Sepertinya lebih semangat dia dari hari biasanya, walaupun agak sedikit apa Rido? Pikir Ngantuk. ngantuk. Karena hujan. Hujan bawanya ngantuk ya. Iya, kalau hujan bawaannya ngantuk ya. Tapi udah sarapan ya tadi ya? Iya. Udah. Oke. Terus belajarnya bagaimana Bu? Kira-kira dari teori, praktek yang tadi udah dilaksanakan juga belajarnya, itu Rido bagaimana? Kalau saya perhatikan dari teori dia udah paham lah sekitar 80% ya. Nah, kemudian prakteknya udah paham juga 80%. Nah, tinggal 20%-nya dia kembangkan nanti di sekolah supaya ini diterapkan di mana-mana, bukan di sekolah aja, di rumah kapanpun ya. Walaupun zaman pandemik dan tidak zaman pandemik, tetap yang namanya kesehatan selalu kita utamakan ya. Karena anak itu punya 3. Kalau anak itu hak untuk hidup, Baik. hak untuk sehat, dan hak untuk mendapat pendidikan, itu saja. Tapi Rido ini di sekolah bagaimana Bu? Kalau di sekolah anaknya cerdas. Wah, Dia keren dengan Rido. sosialnya bagus, dengan guru-guru, dengan teman-teman. Satu hal aja dia nggak bisa kalau udah dengar suara yang agak kuat, dia agak gimana ya, agak keteteran, bising kata dia. Nggak bisa dia dengar yang keras-keras. Makanya dia tadi ngidupkan apa itu lagu-lagu itu Ya. agak lambat kan. Nah, dia nggak, itu aja nggak Tapi bisa. tadi saya coba dengarkan dan lihat begitu ya Bu ya. Rido ini juga up to date sekali ya Bu ya. Iya. Ngikutin perkembangan teknologi ya Bu. Iya, Iya. Umurnya berapa Bu? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Tadi juga sempat ala-ala vlog gitu Sobat Kreatif. Ini keren banget nih si Rido nih. Rido doyan ngevlog. Kakak tuh. Bilang Iya. terima kasih kakak. Sama-sama. Kak Rido. Nurul ya. Oke baik, di sebelah saya juga sudah ada wali murid ya dari Rido. Silakan Ibu, namanya siapa Bu? Raja Halifah. Ibu Raja Halifah. Ya bagaimana Bu Rido di rumah? Kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Rido di rumah biasalah aktivitasnya. Kalau disuruh mengaji dia pergi ngaji, suruh belajar. Kalau jadwal ngajinya malam. Kalau selama pandemi ini dapat tugas dari sekolah kan via WhatsApp itu yang dikerjakannya. Berarti aktif juga di rumah ya Bu ya? Sangat aktif di rumah, cuman dia keluar nggak, jarang keluar kecuali dia pergi jajan. Main-main di luar tuh kurang. Kan memang agak saya larang juga. Takut nanti kalau anak-anak di luar takutnya kasih ajaran yang kurang bagus tuh dia kan. Jadi saya di rumah aja dia. Ibu silakan berikan harapannya untuk anak Ibu Rido. Untuk harapannya saya tidak bisa terlalu tinggi karena kondisi anak saya seperti ini. Saya berharap dia hanya bisa mengaji, sholat, bisa belajar, bisa mandiri gitu. Bisa mengurus diri sendiri saat saya tidak ada gitu. Wah ini juga terbilang keren banget sih si Rido ini ya, sahabat kreatif. Selain dia rajin belajar, terus juga nilainya juga bagus di sekolah ya Ibu. Iya, Ternyata bagus. di rumah juga sangat aktif. Aktif selain belajar juga ada mengaji. Wah asik nih, bangga pasti ya.
Rido ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu. Sepertinya Iya. harus sampai di sini. Terima kasih. Waduh, udah dikasih teh, kue dan segala macam. Ini luar biasa sekali. Baik banget orang tua dari Rido, sahabat kreatif. Kita senang banget datang ke rumahnya Rido. Dan Bu Ani, terima kasih banyak atas perjuangannya sudah mau bersama-sama di acara guru keliling ini ke rumahnya Rido ya hari ini ya Bu ya. Iya. Baik. Terima kasih. Ya, sahabat kreatif baru sampai di sini acara kita, acara belajar di RRI Special Edition Guru Keliling. Ya, jangan lupa pakai masker yang tepat, tutup hidung, mulut dengan baik ya. Kemudian 5M yang lain juga jangan lupa dilaksanakan di masa pandemi COVID-19 ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dadah, dadah, Rido, dadah. Telah kamu ikuti Ibu Pertiwi memanggil, belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 FM Tanjung Pinang, suara kreativitas.